Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di channel Umius. Di video kali ini saya masih membahas untuk kompetensi pedagogik. Kali ini materinya evaluasi dan penilaian. Saya upayakan semua soal yang saya munculkan itu full dengan pembahasan. Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi kalian agar selalu update video terbaru dari kami. Nah, ini videonya sudah part 6 untuk kompetensi pedagogik. Part 1 sampai 5-nya silahkan kalian tonton, mudah-mudahan sangat membantu kalian dalam ujian SKB nanti. Mudah-mudahan semua yang nonton video ini full sampai habis, lulus dan dapat NIP tahun ini ya. Oke, kita langsung ke soal ya. Suatu proses atau kegiatan yang berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik disebut A. Pengukuran, B. Penilaian, C. Evaluasi, D. Tes. Oke, kita lihat dulu ya apa maksud dari keempat istilah ini ya. Tes adalah serangkaian tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk mengukur suatu aspek perilaku tertentu. Pengukuran merupakan suatu proses atau kegiatan untuk menentukan kuantitas sesuatu. Penilaian merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi tentang proses dan hasil belajar peserta didik. Nah, evaluasi merupakan proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas ya. Jadi di dalamnya ada nilai dan arti. Nah, untuk memudahkan kita mengetahui bagaimana hubungan antara keempatnya, kita lihat pada gambar. Nah, ini artinya tes dan non-tes ini merupakan alat yang digunakan ya. Jadi ini adalah tugas yang harus dilakukan oleh peserta didik ya. Tes dan non-tes ini tujuannya untuk melakukan pengukuran. Pengukuran ini tujuannya adalah untuk memperoleh nilai ya. Nah, penilaian yang kita peroleh ini dapat digunakan untuk evaluasi. Evaluasi ini memungkinkan kita untuk memberikan feedback atau perbaikan setelah dilakukannya evaluasi. Nah, dari gambar ini kelihatan bahwa evaluasi ini ruang lingkupnya sangat luas, atau evaluasi ini dapat dikatakan dia ruang lingkupnya lebih luas daripada penilaian gitu ya. Nah, kalau penilaian ini hanya pada satu aspek saja yang dilihat. Nah, kalau evaluasi bisa lebih dari satu aspek. Jadi bisa banyak aspek yang dilihat dari evaluasi. Nah, kemudian kita lihat dari pengertian dari penilaian adalah suatu proses yang berkesinambungan untuk mengumpulkan informasi. Jadi hanya untuk mengumpulkan informasi saja. Sedangkan kalau evaluasi ini adalah tujuannya untuk perbaikan ya. Berarti kalau ada perbaikan, maka setelah dilakukan evaluasi ada hal-hal yang dilakukan kembali untuk hasil dan kualitas yang lebih baik dari pembelajaran. Nah, jadi ini pilihan jawaban kita adalah penilaian ya, karena untuk mengumpulkan informasi saja. Oke, selanjutnya berikut ini merupakan persamaan antara evaluasi ya dan penilaian, kecuali berarti yang kita cari adalah persamaannya. Pilihan jawabannya A. Alat yang digunakan sama, B. Proses yang sistematis, C. Sama-sama menilai, D. Ruang lingkup. Oke, tadi sudah cukup jelas saya uraikan ya. Nah, kita lihat bahwa evaluasi dan penilaian ini punya persamaan, yaitu dilakukan dengan sistematis, sama-sama untuk menilai, dan alat yang digunakan sama, dapat bentuknya berupa tes ataupun non-tes. Nah, perbedaannya pada ruang lingkup ya. Evaluasi ruang lingkupnya lebih luas daripada penilaian. Kalau penilaian hanya untuk satu aspek saja, tapi kalau evaluasi dapat digunakan untuk banyak aspek. Jadi pilihan jawaban kita adalah D ya. Oke, soal berikutnya. Seorang guru melakukan evaluasi untuk menempatkan
peserta didiknya pada kelompok tertentu sesuai kemampuan dan kecakapan mereka, serta bertujuan untuk mampu memperbaiki proses pembelajarannya. Hal ini menunjukkan fungsi dari evaluasi secara A. Psikologis, B. Sosiologis, C. Didaktis metodis, D. Administratif. Nah, evaluasi ini punya fungsi yang sangat luas ya, tergantung dari sudut pandang mana kita ingin melihatnya. Nah, jadi fungsi evaluasi ini yaitu yang pertama secara psikologis. Kalau secara psikologis ini ya, kita atau guru ingin melihat bagaimana peserta didik itu bersikap dan bertingkah laku. Nah, selanjutnya fungsi evaluasi secara sosiologis. Jadi kalau sosiologis berarti bagaimana guru ingin melihat ya. Jadi guru ingin mengetahui bagaimana peserta didik mampu berkomunikasi, beradaptasi gitu ya, masuk ke dalam lingkungan sosialnya atau ke masyarakat ya. Hal ini atau kemampuan dia beradaptasi di masyarakat ini sangat mempengaruhi institusinya gitu ya, atau sekolahnya. Nah, fungsi evaluasi secara didaktis metodis ini tujuannya ya untuk menempatkan peserta didik itu pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan kecakapan mereka ya. Tujuannya adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian fungsi evaluasi secara administratif. Nah, ini contohnya laporan ya, laporan hasil belajar yang diberikan kepada orang tua, kepada kepala sekolah, kepada guru-guru ataupun kepada pejabat yang berwenang. Nah, kemudian fungsi evaluasi selanjutnya adalah untuk mengetahui taraf kesiapan peserta didik. Nah, ini dimaksudkan untuk melihat apakah peserta didik ini telah mampu secara fisik dan non-fisik untuk menerima pembelajaran. Kalau belum siap, alangkah baiknya ditunda dulu pembelajarannya atau guru harus memikirkan bagaimana cara atau metode yang paling tepat gitu ya dalam pembelajaran agar peserta didik ini benar-benar siap untuk menerima pembelajaran. Nah, selanjutnya fungsi evaluasi adalah untuk membantu guru memberikan bimbingan dan seleksi. Nah, ini dapat dilakukan untuk pemilihan jurusan gitu ya kepada peserta didik ataupun untuk kenaikan kelas. Nah, jadi ini evaluasi benar-benar harus dilakukan dengan baik agar tidak salah menentukan pilihan. Nah, kalau salah menentukan pilihan, fatal akibatnya untuk peserta didik ya. Nah, jadi di soal kita ini adalah fungsi evaluasi ya secara didaktis metodis, karena untuk menempatkan peserta didik pada kelompok tertentu sesuai dengan kemampuannya. Jadi pilihan jawaban kita adalah C. Oke, soal berikutnya. Seorang guru memberikan pretest kepada peserta didik untuk mengetahui apakah peserta didik telah mampu memiliki keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk mengikuti suatu program pembelajaran yang tercantum dalam silabus dan RPP. Penilaian yang dilakukan guru ini merupakan jenis penilaian A. Formatif, B. Sumatif, C. Penempatan, D. Diagnostik. Nah, jadi keempat-empat ini merupakan jenis penilaian berdasarkan tujuan ya. Untuk apa penilaian itu dilakukan? Kalau penilaian secara formatif ya, atau penilaian formatif, ini adalah evaluasi yang dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses belajar mengajar. Nah, kalau penilaian sumatif, ini adalah penilaian yang dilakukan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa. Jadi kalau formatif ini bisa kita katakan misalnya untuk
satu KD saja gitu ya. Tapi kalau sumatif ini sudah kumpulan dari beberapa KD ya. Jadi formatif ini lebih sedikit KD-nya, misalnya seperti itu. Kalau sumatif dia bisa 2-3 KD atau untuk dalam satu semester gitu ya. Jadi kumpulan lebih dari satu KD. Nah, kalau penilaian penempatan ini dilakukan untuk menempatkan siswa dalam program pendidikan tertentu yang sesuai dengan karakternya ya. Nah, kemudian kalau diagnostik ya penilaian yang ditujukan untuk menelaah, mengidentifikasi gitu ya, apa-apa saja kelemahan siswa ya dan apa faktor penyebabnya. Nah, jadi di dalam soal kita ini untuk mengetahui apakah peserta didik telah mampu memiliki keterampilan dasar ya agar kita meletakkannya atau guru meletakkannya pada kelompok-kelompok yang sesuai ya. Maka penilaian ini merupakan penilaian penempatan ya. Oke. Soal berikutnya, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek atau suatu objek mata pelajaran tertentu disebut A. Standar kompetensi, B. Kompetensi dasar mata pelajaran, C. Kompetensi rumpun mata pelajaran, D. Kompetensi lintas kurikulum. Nah, kita lihat bahwa ruang lingkup penilaian berbasis kelas ini ya itu mencakup beberapa kompetensi, yaitu yang pertama kompetensi dasar mata pelajaran. Nah, ini ya untuk melihat pengetahuan, keterampilan dan sikap serta nilai-nilai yang direfleksikan oleh peserta didik ya ketika menyelesaikan satu objek atau satu aspek mata pelajaran. Nah, selanjutnya kompetensi rumpun pelajaran ini melihat pengetahuan, keterampilan, sikap ya serta nilai-nilai dari peserta didik setelah menyelesaikan satu rumpun pelajaran. Kalau dia kompetensi dasar ini hanya satu mata pelajaran saja. Kalau kompetensi rumpun pelajaran melihat dari satu rumpun pelajaran yang dapat terdiri dari beberapa mata pelajaran. Nah, selanjutnya kalau kompetensi lintas kurikulum, ini di sini peserta didik sudah menyelesaikan semua rumpun pelajaran dalam satu kurikulum. Jadi, kalau di kompetensi rumpun pelajaran misalnya untuk rumpun pelajaran IPA itu termasuk fisika, biologi, kimia. Kalau untuk rumpun pelajaran IPS misalnya geografi, sejarah, ekonomi, misalnya begitu ya. Nah, kalau untuk kompetensi lintas kurikulum, jadi semua rumpun itu sudah harus diselesaikan oleh peserta didik gitu ya. Nah, selanjutnya kompetensi lulusan. Nah, kalau ruang lingkup penilaian dari kita pandang dari kompetensi lulusan, ini peserta didik ini telah menyelesaikan semua kompetensi ya dan mengikuti semua kegiatan pembelajaran dalam satu jenjang tertentu. Nah, jadi di sini dalam soal kita ya ini peserta didik menyelesaikan satu aspek atau suatu objek mata pelajaran tertentu. Berarti ini adalah kompetensi dasar mata pelajaran. Jadi pilihan jawaban kita adalah B. Oke, soal berikutnya. Setiap jawaban dibandingkan dengan jawaban ideal yang telah ditetapkan dalam kunci jawaban merupakan pengertian metode A. Analytical method, B. Sorting method, C. Rating method, D. Point method. Nah, ini adalah metode untuk pemberian skor pada soal jawaban berbentuk uraian ya. Nah, kita lihat metode mengoreksi jawaban soal berbentuk uraian yaitu yang pertama analytical method ya. Ini mengoreksi jawaban peserta didik. Jadi jawabannya itu sudah
disiapkan ya sebuah model jawaban, kemudian dianalisis. Ya, jadi jawaban yang diberikan oleh peserta didik itu dianalisis. Nah, kemudian ada sorting method ya. Ini memberikan skor terhadap jawaban-jawaban yang tidak lagi dibagi menjadi unsur-unsur tertentu atau tidak dibagi-bagi lagi dia menjadi beberapa unsur. Nah, point method ini setiap jawaban yang diberikan peserta didik dibandingkan dengan jawaban ideal. Nah, kalau rating method ini jawaban peserta didik ini ditetapkan dalam satu kelompok jawaban yang sudah dipilih-pilih gitu ya. Nah, jadi ini di soal kita ya, jawaban peserta didik ini dibandingkan dengan jawaban yang ideal, artinya dengan jawaban yang sudah benar. Nah, maka kalau peserta didik jawabnya kunci jawabannya misalnya merah gitu ya, maka peserta didik harus jawabnya merah. Jadi kalau tidak dia jawab merah, maka salah. Kira-kira seperti itu. Jadi poinnya itu sudah ada, harus sesuai dengan jawaban yang tepat. Tapi kalau misalnya rating method, ini jawaban yang diberikan peserta didik ini masih bisa memasuki kelompok-kelompok tertentu gitu ya. Jadi kalau point method ini jawabannya terbatas gitu ya, atau untuk jawaban dari uraian yang terbatas ya. Kalau rating method ini jawaban dari soal uraian yang bebas. Nah, jadi pilihan jawaban kita adalah point method karena dia dibandingkan dengan jawaban yang ideal. Oke, soal berikutnya. Untuk melihat bagaimana cara melaksanakan sholat dengan baik dan benar, guru meminta peserta didik mempraktikkan atau mendemonstrasikan gerakan-gerakan sholat yang sesungguhnya sesuai dengan tata tertib sholat yang baik dan benar. Bentuk tes yang dilakukan guru merupakan A. Pengembangan tes lisan, B. Pengembangan tes objektif, C. Pengembangan tes tindakan, D. Pengembangan tes pilihan ganda. Nah, ada beberapa jenis ya pengembangan tes ya, yaitu tes lisan, tes tindakan, dan tes objektif. Nah, kita lihat tes lisan ini apa ya. Jadi tes lisan ini merupakan tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan ya, bukan tulisan. Nah, kalau tes objektif ini ada beberapa bentuknya. Ada dalam bentuk pilihan benar salah, ada bentuk pilihan berganda, ada menjodohkan, ada jawaban singkat, dan ada juga melengkapi jawaban. Nah, kalau untuk pengembangan tes tindakan atau tes praktek adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik ini dalam bentuk perilaku ya, atau tindakan atau perbuatan. Nah, jadi di soal kita peserta didik ini diminta untuk melakukan atau mendemonstrasikan ya gerakan-gerakan sholat. Berarti di sini ada tindakan yang dia lakukan, ada perbuatan yang dilakukan. Maka bentuk tes yang dilakukan guru adalah pengembangan tes tindakan. Kalau pengembangan tes pilihan ganda ini tidak ada ya, tapi tes pilihan berganda ini masuk ke dalam bentuk tes objektif. Jadi pilihan jawaban kita adalah C. Nah, soal berikutnya. Berikut ini termasuk langkah-langkah untuk menyusun skala sikap model Likert, kecuali A. Memilih variabel afektif yang akan diukur, B. Memilih kecenderungan perilaku peserta didik, C. Membuat beberapa pernyataan, D. Mengklasifikasikan pernyataan positif dan negatif. Nah, di dalam skala Likert ya, ini ada beberapa hal ya yang perlu kita perhatikan ya, langkah-langkah yang perlu kita perhatikan untuk membuat skala Likert ya, yaitu yang pertama memilih variabel afektif yang akan diukur ya. Berarti ini kan sikap ya, afektif.
Kemudian yang kedua, membuat beberapa pernyataan tentang variabel efektif yang akan diukur. Nah, yang ketiga, mengklasifikasikan pernyataan positif dan negatif. Keempat, menentukan jumlah gradual dan frase atau angka yang dapat menjadi alternatif pilihan. Kemudian yang kelima, menyusun pernyataan dan pilihan jawaban menjadi sebuah alat penilaian. Yang keenam, melakukan uji coba. Selanjutnya, membuang butir-butir pernyataan yang kurang baik. Nah, selanjutnya melaksanakan penilaian. Nah, jadi ini langkah-langkah yang perlu diperhatikan untuk menyusun skala Likert. Jadi jawaban kita adalah B. Memilih kecenderungan perilaku peserta didik ini tidak ada dalam langkah sikap model skala Likert ya. Jadi yang harus kita lakukan atau yang dilakukan guru untuk menggunakan skala Likert yaitu memilih variabel efektif, membuat pernyataan dan mengklasifikasikan pernyataan positif dan negatif. Namun memilih kecenderungan perilaku peserta didik ini nggak ada. Tapi ini yang akan kita temui nanti dalam penilaian yang dilakukan gitu ya. Jadi jawaban kita adalah B. Soal berikutnya, banyak hal yang membedakan antara portofolio proses dengan portofolio produk ya. Di antaranya A. Portofolio proses menekankan tahapan belajar, sedangkan portofolio produk menekankan pada prinsip belajar. B. Portofolio proses menekankan tahapan belajar, sedangkan portofolio produk menekankan pada penguasaan materi. C. Portofolio proses menyajikan catatan perkembangan, sedangkan portofolio produk menyajikan catatan hasil. D. Portofolio proses menyajikan hasil kegiatan, sedangkan portofolio produk menyajikan hasil tampilan. Nah, teman-teman, dari jenis portofolionya saja kita sudah bisa menilai ya bagaimana bentuk portofolio itu ya. Jadi portofolio ini kan mengumpulkan ya bukti-bukti, baik itu tulisan, pokoknya bukti-bukti selama pembelajaran gitu ya. Nah, jadi portofolio ini ada dua dia, kalau ada dua jenisnya jika kita melihatnya dari segi sistem ya, yaitu portofolio proses dan portofolio produk. Jadi kita mau lihatnya dari secara proses atau secara produk. Nah, kalau secara proses ya, portofolio proses ini menunjukkan tahapan belajar atau menyajikan catatan perkembangan peserta didik ya dari waktu ke waktu. Contohnya itu untuk menilai peserta didik dalam mengelola kegiatan belajar mereka sendiri. Ya, jadi kalau proses ini adalah perkembangan ya. Jadi patokannya adalah perkembangan. Jadi menyajikan semua bukti-bukti ya dalam hal perkembangan peserta didik. Nah, kalau dia produk ya, dari namanya saja produk ya. Jadi portofolio produk ini hanya menekankan pada hasil akhir saja ya, atau penguasaan materi saja dari peserta didik. Nah, jadi prosesnya tidak dilihat gitu. Jadi yang dilihat hanya kemampuan peserta didik saja untuk menyelesaikan kompetensi dasar yang diberikan gitu ya, atau indikator-indikator yang diberikan selama proses pembelajaran. Udah sampai mana pencapaian hasil belajarnya, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi pilihan jawaban kita untuk soal ini adalah portofolio proses menyajikan catatan perkembangan, sedangkan portofolio produk menyajikan catatan hasil. Jadi pilihan jawabannya adalah C. Soal berikutnya, jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah
A. Penilaian kinerja, B. Penilaian portofolio, C. Penilaian proyek, D. Penilaian jurnal. Nah, kita harus tahu dulu apa itu penilaian kerja, penilaian portofolio, penilaian proyek, dan penilaian jurnal. Nah, jadi penilaian kinerja ini merupakan penilaian dalam hal unjuk kerja, ya. Jadi bentuk penilaian kinerja ini dapat digunakan untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik, ya, berdasarkan hasil kerja dari tugas yang diberikan. Nah, penilaian kinerja peserta didik ini dapat dilakukan dengan mendemonstrasikan tugas belajar tertentu, ya. Tujuannya agar peserta didik ini mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Kemudian untuk penilaian portofolio, ini adalah penilaian yang dilakukan dengan mengumpulkan semua karya peserta didik, ya, yang diperoleh itu dari selama proses pembelajaran. Kemudian untuk penilaian proyek ini dilakukan, ya, dalam bentuk penugasan, ya. Tujuannya untuk mengukur kemampuan peserta didik menghasilkan karya tertentu yang dilakukan secara berkelompok. Nah, kemudian untuk penilaian jurnal, kalau jurnal ini merupakan rekaman tertulis, ya, dari semua hal yang dilakukan oleh peserta didik, ya, terkait apa-apa saja yang mereka pelajari. Jadi jurnal ini dapat digunakan untuk merekam atau meringkas atau merangkum aspek-aspek yang berhubungan dengan topik-topik kunci dari materi yang mereka pelajari. Nah, di soal kita tujuannya untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu, ya, yang dilakukan secara berkelompok. Maka jenis penelitian ini adalah penilaian proyek. Oke. Demikian dulu untuk latihan soal pada video kali ini. Semoga bermanfaat, ya, teman-teman. Semoga ini dapat membantu kalian dalam ujian SKB nanti, ya. Saya doakan semua yang menonton video ini sampai habis lulus menjadi ASN, ya, dan dapat tercapai cita-citanya, berkah ilmunya, ya. Alhamdulillah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.